Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mana suaranya? Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mana suaranya? Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pintar sekali anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak, hari ini kita pelajaran apa? Pelajaran fikih. Fikih yang mana? Fikih yang pink ya. Fikih yang pink ya. Sambil, oke, pintar. Pintar, oke. Perhatikan anak-anak. Fikih yang pink itu. Pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa biar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Doa yang khusyuk ya. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Oke, melanjutkan pelajaran fikih yang minggu kemarin. Kita sudah belajar tentang istinja, tata cara istinja, ya. Masih ingat? Masih ingat nggak? Belum. Biasanya belum bilang halaman. Masih ingat nggak tentang istinja? Masih. Coba, apa sih istinja itu? Ayo, istinja itu apa? Suci. Menghilangkan Kotoran. menghilangkan najis dari dubur dan tubuh. Menghilangkan najis dari dubur dan tubuh. Ya, itu namanya istinja. Ya, dubur itu tempatnya pipis, kalau dubur itu tempatnya buang air besar. Ya, terus tata caranya gimana? Banyak sekali kemarin ya. Cara seperti yang dicontohkan Rasulullah. Gimana? Kalau istinja menggunakan tangan yang mana? Kiri, pintar. Sebelum saya lanjut, saya tanyain dulu. Terus. Kalau sebelum masuk kamar mandi harus apa dulu? Berdoa, pintar. Gimana doanya? Pintar yang baca 100 termasuk Mas Acul tadi. Oke. Terus apalagi adabnya? Masuk kamar mandi mendahulukan kaki yang mana? Kiri. Pintar, adabnya lagi. Kalau pipis harus dalam keadaan gimana? Posisinya jongkok. Berarti kalian belajar, kalian mendengarkan kalau bisa, ya pintar. Terus di dalam kamar mandi boleh
Tapi harus di dalam hati. Gimana doanya? Siapa yang bisa? Allahumma hasib farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Tapi di dalam hati bacanya ya. Oke, selanjutnya. Kalau keluar kamar mandi mendahulukan kaki yang mana? Kiri, kanan. Kanan kita, sebut. Keluar kamar mandi harus membaca apa? Doa, gimana doanya? Alhamdulillahilladzi adbada anil ada wa'a selanjutnya apa saja larangannya? Larangannya menghadap menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Oke, pintar. Ini ada nggak mendengarkan? Tanya halaman. Ustaz nggak bilang tanya halaman ya. Tadi air sambil berdiri. Review. Air sambil berdiri ya. Oke, Air sambil berdiri. Oke, lanjut. Air di sembarangan Terus tempat. buang air. Buang air tidak boleh apa? Berdiri. Oke. Buang air tidak boleh di mana? Di sembarangan Sembarangan tempat. Buang air tidak boleh di tempat yang apa? Boleh terbuka. Buang air dilarang di bawah Pohon. pohon pisang. Buang air tidak boleh sambil bergurau, bercanda, bergurau. Oke. Buang air tidak boleh di air yang gimana? Air yang menggenang, pinter, sip. Oke, sekarang kita lanjut tentang larangan di kamar mandi. Larangan di kamar mandi. Sebentar. Lihat dulu. Al-Quran. Banyak yang tidak konsentrasi. Konsentrasi enggak? Oke, selanjutnya perhatikan sambil dilihat di halaman 54. 54. 54. Belum Pak. Aku yang pertama. Halaman 54 ya. Ini ketemu. Larangan di kamar mandi. Tidak boleh berbicara dan bernyanyi, tak boleh makan dan minum, tak boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Larangan di kamar mandi apa saja? Ada yang tahu? Ada yang sudah baca? Dilarang tak boleh ngomong Al-Quran. Oh, pintar. Saya sudah baca. Oke, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Perhatikan anak-anak. Ketika di kamar mandi, kalian tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, nanti seumpama kamu mau murojaah, mau menghafalkan an-naba, tapi ketika itu kamu pipis langsung lari di dalam kamar mandi melanjutkan, boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh membaca Al-Quran. Ya, apapun bentuknya tidak boleh membaca Al-Quran walaupun tidak membawa Al-Qurannya. Ya, apalagi membawa tidak boleh. Ya, itu larangan di kamar mandi. Larangan itu tidak boleh dilakukan. Ya, lanjut. Yang kedua adalah Doa dan berzikir. doa dan berzikir. Maksudnya gimana? Berapa Enak-enak. Istighfar, baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus akhirnya kamu pengen pipis, masuk kamar mandi. Nah, boleh nggak dilanjutkan di dalam kamar mandi? Tidak boleh. Ya. Walaupun kamu berdoa masuk kamar mandi, tetap tidak boleh. Ustaz, jika ada doa di dalam kamar mandi ketika buang air kecil atau buang air besar, tapi di dalam khusus itu saja. Yang lainnya jangan dilakukan ya, di dalam hati saja itu ya. Allahumma hasin farji itu tadi. Ya, minal fawahishi itu ya. Nah, jadi di dalam kamar mandi kamu enak, saking senangnya berzikir la ilaha illallah. Akhirnya masuk kamar mandi terus la ilaha illallah. Boleh? Tidak boleh.
ya, dilarang ya. Berzikir itu baca apapun, baca tahlil, baca istighfar, baca hamdalah, atau yang lain ya. Tidak boleh di dalam kamar mandi. Paham ya? Nomor 3. Berbicara dan bernyanyi. Siapa yang biasanya berbicara di dalam kamar mandi ya, yuk. Biasanya cerita-cerita. Mama, tadi saya di sekolah itu, Ma, ketemu teman baru, namanya ini. Boleh? Boleh enggak? Enggak boleh ya. Ceritanya di luar setelah selesai ya. Setelah selesai baru cerita ya. Baru berbicara ke mamanya. Terus kalau saya di dalam kamar mandi, ternyata tidak ada ceboknya. Saya terlanjur sudah pipis. Saya boleh berbicara karena darurat, karena keadaan yang memaksa. Nggak mungkin kan kamu habis pipis ternyata lari, sama aja semuanya. Bilang, minta tolong ambil cebok, gitu aja nggak apa-apa. Tapi ini kalau berbicara terus, Mama, tadi aku punya uang segini, ini, nggak boleh. Ya, stop. Ya, apalagi bernyanyi di dalam kamar mandi sambil siram air bernyanyi. Oh, ngorek lu. Boleh tidak? Nggak boleh ya. Nggak boleh nyanyi di dalam kamar mandi ya. Nggak boleh loh ya. Siapa yang biasanya nyanyi di dalam kamar mandi? Ayo, ceboknya dibuat mic. Ya, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, makan dan minum. Ada yang makan dan minum di dalam kamar mandi? Ada enggak? Oh, enggak ada. Iya, enggak boleh ya. Nanti gini, kamu punya jajan. Ya, terus adiknya minta, enggak mau. Akhirnya kamu lari di kamar mandi, makan di kamar mandi. Ya, jorok, enggak boleh ya. Enggak boleh makan dan minum di dalam kamar mandi ya. Oke, pintar. Selanjutnya yang kelima, bermain bersama teman. Loh, berbicara aja enggak boleh, apalagi bermain bersama teman di dalam kamar mandi. Nggak boleh main-mainan sama teman di dalam kamar mandi ya. Makanya di kamar mandi sendirian, ya. Jangan sama temannya. Paham ya? Pintar. Apalagi main-main di dalam kamar mandi. Tambah nanti setannya seneng. Lu punya teman saya di dalam kamar mandi ya. Lanjut nomor 6, bercanda dengan teman. Loh, bercanda, apalagi bercanda. Nanti siram-siraman. Yang apa? Nggak boleh bercanda. Guyon, bercanda itu guyon. Ya, bergurau, guyon sama temannya di dalam kamar mandi. Tidak boleh. Walaupun bukan sama temannya, sama adiknya, sama orang tuanya, bercanda di dalam kamar mandi tidak boleh. Paham ya? Paham ya? Larangan di kamar mandi, paham? Berarti mulai saat ini kalian sudah tahu apa saja yang dilarang di kamar mandi. Baca Al-Quran, berdoa, berzikir, berbicara, bernyanyi, makan dan minum, bermain bersama teman, bercanda dengan teman, itu termasuk larangan di dalam kamar mandi. Ya, lanjutnya hikmah istinja. Perhatikan hikmahnya apa sih, Us? Apa hikmah dari istinja itu? Ya, oke, perhatikan. Yang pertama, beristinja itu menjaga kebersihan. Kalau sampai istinja, orang yang setelah pipis, setelah buang air besar, kalau istinja mesti ya menjaga kebersihan. Berarti dia anaknya bersih, tidak mudah sakit, nggak gatel akhirnya. Ada yang di sini habis pipis nggak mau istinja, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Pinter semuanya ya. Habis ini sama laki-laki biasanya itu. Malas, saya enggak usah istinja. Lu boleh enggak? Enggak boleh ya. Harus istinja biar menjaga kebersihan kalian, biar enggak gatal, enggak ada penyakitnya ya. Selanjutnya yang kedua, beristinja juga menjaga kesucian. Berarti sampean nanti enak kalau mau sholat nggak bersihin lagi. Menjaga kesucian. Allah itu suka pada orang yang menjaga kesucian, menjaga kebersihan. Ya, bentar, masih banyak yang tolak-tolak. Kenapa itu? Mas Aska, kenapa Mas Aska? Bentar.
Tak lihat ini banyak yang nggak konsentrasi. Dilihat adik anakku sayang. Nah, Mas Rafiu kemana Mas Rafiu? Oh iya, sebentar. Kakinya yang di atas, silakan turun. Oke, absen dulu, tak lihat dulu sebelum tak lanjut. Anak hebat yang mana? Anak yang nurut gurunya yang mana? Yang menghormati gurunya. Oh, pintar. Banyak sudah pintar. Oke, pintar. Oke, sudah pintar. Ada yang masih belum. Turun kakinya, masa kakinya di atas. Ayo turun. Kelihatan loh kaki. Oke, saya lanjut ya. Kalau sudah konsentrasi saya lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga anak-anak perhatikan. Yang ketiga adalah terhindar dari najis setelah buang air. Terhindar dari najis setelah buang air. Berarti sama tidak najis, gak bawa najis. Berarti kamu boleh kamu salah siap-siap boleh. Kalau kamu habis pipis atau habis buang air besar langsung istinja, langsung wudu. Ya, berarti setelah buang air kecil kita harus apa? Istinja dulu ya. Istinja dulu. Oke, selanjutnya yang keempat, dekat dengan Allah. Siapa yang pengen dekat dengan Allah, disayang Allah? Nggak ada yang pengen. Oh, Mas Akil saja. Siapa lagi? Oh, Mas Benzema. Oh, pintar. Dekat dengan Allah ya. Dengan cara gimana tadi? Oh, pintar Mas Abi. Semuanya. Oke, pintar. Berarti dengan cara gimana menjaga kesucian? Dengan cara apa tadi? Setelah buang air harus istinja ya. Buang air itu boleh buang air besar, boleh buang air kecil ya. Selanjutnya yang kelima, dapat beribadah kepada Allah. Iya, kenapa kok gitu sih? Iya loh. Kalau kamu sudah setelah pipis, setelah buang air besar terus istinja lah, tinggal wudunya saja. Setelah itu beribadah kepada Allah. Iya. Iya. Kalau berarti kalau nggak istinja berarti tidak boleh beribadah kepada Allah. Iya, karena membawa najis, tidak diterima sama Allah. Ya. Oke, sudah sampai sini. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nggak ada. Beneran, tak tanyain lo ya. Tak tanyain lo ya. Siap. Coba. Beneran ini nggak ada yang bertanya. Oke, coba sih. Mas Erlangga. Tadi larangan di kamar mandi apa Mas Erlangga? Tidak boleh berdoa. Oh, pinter. Mas Ali, apa lagi selain tidak boleh berdoa? Berdoa dan berzikir. Mas Ali. Loh, gak kedengaran suara saya ya. Mas Aska, ayo. Larangannya apa di kamar mandi selain berdoa? Selain berdoa, berzikir. Apa? Berzikir, ya. Wah, Mas Aska gak didengarkan. Oke, Mas Ega Kurniawan. Mas Ega, apa tadi larangannya selain berdoa, berzikir apa lagi? Larangannya? Doa. Mas Ega? Bernyanyi ya, tidak boleh bernyanyi. Mas Zikri apa lagi larangannya Mas Zikri? Boleh makan dan minum. Tidak boleh makan dan minum. Pinter. Mas Benzema, apa lagi Mas Benzema? Boleh zikir. Tidak boleh bergurau. Iya, tidak boleh bergurau, tidak boleh bercanda. Oke, satu lagi. Mas Waisan sakit. Apa lagi? Bermain bersama teman. Tidak boleh bermain bersama teman. Mas Waisan nggak dijawab. Oke, selanjutnya Mas siapa lagi ya? Ini selesai.
Mas Alvaro, apa hikmahnya? Sebutkan satu, hikmahnya apa? Kalau di bawah ya kalau itu. Apa? Oh iya, Mas Mirza rasa apa lagi hikmahnya? Gak mendengarkan ya? Apa lagi? Tidak juga menjaga kebersihan. Pintar. Tidak menjaga kesucian tapi sudah. Sampai sini paham. Nanti anak-anak dikasih soal sama Ustaz dikerjakan di classroom ya. Ustazah pengen tahu siapa yang mendengarkan, siapa yang tidak mendengarkan. Nanti ditulis di buku tulis ya. Yang mendengarkan pasti bisa jawab. Ya. Ya, oke. Oke, pintar. Atau kalau lupa, dilihat di kitab atau di materi yang dikasih Ustazah di dalam classroom. Oke? Sampai sini? Oke. Sekian, terima kasih. Sudah sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.